Pada video singkat atau short video yang berjudul Kafir dan Munafik itu Arab, ada seseorang gagal paham yang memakai akun atas nama Oka Bali, ya. Akun Oke Bali, ya, memberikan komentar demikian. Kamu juga kafir karena menyebut Yesus Tuhan, padahal Nabi. Begitu komentarnya. Dan pada video kali ini kita akan mengembalikan tuduhan dari pemilik akun atas nama Oke Bali ini, bahwa sebenarnya yang kafir adalah Anda, pemilik akun Oke Bali. Ya, Anda yang kafir alias menutup diri dari kebenaran. Ya, dan Anda sudah sangat gagal paham tentang makna dari kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Pada video kali ini adalah video pendek saja ya. Video ini sebagai bentuk edukasi bagi orang-orang yang masih saja gagal paham tentang kata Tuhan yang bertaburan di dalam Alkitab atau Bible ya. Dalam video-video terdahulu sudah sering saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kata Tuhan sedikitnya memiliki 3 makna ya. Sekali lagi ya, di Indonesia, di Nusantara ini kata Tuhan ya, Tuhan Tuhan. Tuhan memiliki 3 makna. Ini penting. Seluruh rakyat Indonesia harus tahu bahwa kata Tuhan yang ada di wilayah Indonesia ini sedikitnya memiliki 3 makna yang berbeda-beda. Yang pertama, kata Tuhan yang ada di Bible atau Alkitab, maknanya adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus artinya Tuhan Yesus. Tuhan Allah artinya Tuhan Allah. Yang kedua, arti kata Tuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini beda dengan Alkitab. Menurut KBBI, makna kata Tuhan artinya adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, kata Tuhan di Jawa Timur, di kota Jember dan Banyuwangi, digunakan sebagai nama orang. Jelas ya, ada 3 makna kata Tuhan yang berbeda artinya. Jadi hati-hati kalau menyebut Tuhan Yesus, maksudnya bukan Allah Yesus, bukan. Atau Yesus orang Jawa Timur, bukan. Tapi Tuhan Yesus. Itu. Ya sahabat-sahabatku, perhatikan sekali lagi khusus bagi Anda yang masih gagal paham, salah paham, dan berpaham salah tentang kata Tuhan ya, yang bertaburan di Bible atau Alkitab. Ya, sebab kata Tuhan yang bertaburan di Bible atau Alkitab ini beda maknanya dengan kata Tuhan yang ada di KBBI. Tahu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ya, tadi di awalan sudah saya sampaikan. Sedikitnya, setidaknya di Indonesia ini kata Tuhan memiliki 3 makna. Yang pertama, kata Tuhan bisa berarti nama orang. Loh, biasanya cowok ya. Anda bisa cek di Google ya. Di Banyuwangi dan Jember, Jawa Timur, ada sedikitnya saya diberitahu oleh teman saya. Teman saya namanya Rio Kristiawan. Ya, dia adalah mantan pimpinan redaksi salah satu stasiun TV di Jawa Timur dan kemudian juga pimpinan redaksi salah satu koran ya, harian. Nah, teman saya memberitahu saya bahwa ternyata di Jawa Timur orang yang bernama Tuhan itu ada minimal 7 orang yang dia ketahui ya. Kalau kita cari di Google itu sekitar ada 2 atau 3 orang. Tapi ternyata fakta di lapangan ada 7 orang yang bernama Tuhan di KTP-nya ya. Jadi ini nama orang kalau di Jawa Timur. Tuhan. Dusun
tinggal alamat dusun desa kerajaan ini. Jenis kelaminnya biasanya laki-laki ya. Agama Islam begitu di KTP-nya. Nah, ini yang pertama ya. Tuhan bisa jadi nama orang. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini, kalau menurut KBBI, ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan ini adalah padanannya dalam bahasa Inggris itu God. Jadi bahasa Inggris God artinya Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Ini yang kedua, menurut KBBI. Nah, sedangkan yang ketiga, nah ini yang ketiga ya. Kata Tuhan menurut Alkitab atau Bible. Kata Tuhan dalam Alkitab atau Bible, ini beda maknanya dengan yang pertama tadi. Dan juga beda dengan KBBI ya. Jadi kata Tuhan di Alkitab bukan nama orang. Deng dong. Bukan terjemahan dari bahasa Inggris God. Deng dong. Bukan ya. Tapi kata Tuhan dalam Alkitab ini terjemahan dari bahasa Inggris Lord. Yang artinya Tuhan. Ya, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga disebut Gusti. Ya. Atau pemimpin atau junjungan ya. Maka kalau Anda baca di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia terbitan-terbitan yang lama, ada yang ditulis junjungan, ada Gusti Yesus kalau dalam bahasa Jawa. Ya, Gusti itu artinya tuan. Ya, jadi tuan, Gusti, junjungan, pemimpin. Nah, itulah yang dimaksud ketika Alkitab menyebut kata Tuhan. Ya, ini khususnya dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, jadi khusus buat pemilik akun atas nama Oke Bali yang tadi memberikan komentar itu ya. Anda gagal paham, Anda nggak bisa membedakan ketika Anda membaca Alkitab. Ya, Anda belum bisa membedakan makna antara God dengan Lord. Ya. Ya. Kalau di Alkitab, ya, ini kita konteksnya Alkitab ya. Ada kata God, ada kata Lord. Nah, di dalam Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan, itu bukan God, tapi Lord. Nah, God sendiri, kalau menurut KBBI, adalah Sang Maha Pencipta. Tapi God kalau di Alkitab lain lagi. God bisa berarti sesembahan. Setan juga disebut sebagai God ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 4. Malaikat-malaikat juga termasuk golongan gods. Pembawa firman juga boleh disebut gods. Nah, itu tambahan informasi aja. Tapi intinya adalah bahwa Oke Bali ya, dan Anda yang masih berpikiran seperti Oke Bali, Anda itu harus bisa memahami kata Tuhan ini. Di dalam Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru, ya, ketika menunjuk kepada Yesus, itu maksudnya bukan God Yesus, tapi Lord Yesus. Raja juga bisa disebut Lord, ingat-ingat ya. Pemimpin, junjungan, ya. Atau bahasa Indonesianya apa tadi? Tuan, Gusti, ya. Junjungan. Nah, jadi maka tadi komentarnya Oke Bali ini ketika mengatakan begini, kamu juga kafir karena menyebut Yesus Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas sebentar lagi nih. Ada 3 persoalan kata yang tidak dipahami ya oleh pemilik akun Oke Bali. Oke, langsung aja deh sekarang kita bahas ya. Ini sudah dipahami dulu ya teman-teman ya. Bahwa Tuhan Yesus yang dimaksud di kitab Perjanjian Baru itu artinya bukan Allah Yesus, bukan God Yesus ya, tapi Lord Jesus atau Yesus the Lord ya. Artinya Tuan Yesus atau Gusti Yesus. Yesus sang pemimpin, Yesus sang junjungan. Nah, bahasa Arabnya Rab atau Sayyid ya. Kalau Anda boleh menyebut Sayyidina Nabi Muhammad ya. Tuan Nabi Muhammad. Kenapa kita juga tidak boleh menyebut Tuhan Yesus ya. Sayyidina Isa Al-Masih. Atau Yesus adalah Tuhan atau Rob atau Lord atau junjungan atau Gusti ya, atau pemimpin. Oke, sebentar. Saya hapus dulu ini. Ini sudah dipahami ya teman-teman. Sekarang kita masuk kepada membahas
komentar dari pemilik akun Oke Bali ini. Ya. Di sini Oke Bali mengatakan kamu juga kafir. Jadi ada kata pertama yang kan kita ulas ini. Oke Bali ini nyebut orang kafir, tapi jangan-jangan dia sendiri nggak ngerti arti kafir. Ya. Kemudian karena menyebut Yesus Tuhan. Menyebut Yesus Tuhan. Tadi sudah kita bahas ya yang ini ya. Yang ini sudah kita bahas bahwa Oke Bali gagal paham ya. Kemudian dia mengatakan padahal nabi loh. Ya, padahal tidak masalah. Nabi ini kan artinya pemberi peringatan. Ya. Bahasa Yahudi ya. Dari bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi, Nevi. Ya, kemudian menjadi nabi. Artinya pemberi peringatan. Nah, jangan-jangan pemilik akun Oke Bali ini berkomentar mengungkapkan kalimat tapi dia sendiri tidak memahami kata-kata yang dia ungkapkan. Dia mengatakan kafir ya. Kamu juga kafir. Kafir ini artinya tertutup. Cover. Menutup diri. Kufur ya. Tertutup. Tertutup dari kebenaran atau menutup diri dari kebenaran. Nah, jadi Oke Bali sebenarnya Anda yang kafir alias menutup diri dari kebenaran. Kebenaran apa? Ini kebenaran yang saya sampaikan tadi. Ya, bahwa makna kata Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu artinya adalah Tuhan Yesus. Yesus sang pemimpin, Yesus sang junjungan, Yesus orang yang diikuti, Yesus orang yang ditaati. Ya, karena arti Tuhan itu. Bos, junjungan, pemimpin, gusti. Nah, jadi jelas dalam komentarnya kita cuma mengembalikan teman-teman ya. Tuduhan dari pemilik akun Oke Bali yang mengatakan kamu juga kafir. Kita kembalikan bahwa yang ternyata yang kufur atau kafir adalah pemilik akun Oke Bali. Dia masih menutup diri dari kebenaran, dari fakta, dari kenyataan bahwa kata Yesus Tuhan atau Tuhan Yesus yang bertaburan di Alkitab ini artinya adalah Tuhan Yesus. Sehingga nggak masalah jika ada seorang nabi disebut Tuhan. Nah, maka lucu ini di komentarnya ketika dia berkata, kamu juga kafir karena menyebut Yesus Tuhan, padahal nabi. Loh, emang kenapa kalau nabi disebut Tuhan? Nabi itu kan bos, orang yang diikuti. Pengikut-pengikut nabi tidak salah menyebut nabi sebagai Sayyid atau my lord atau junjunganku, tuanku. Ya, kalau Anda mengikuti nabi, maka nabi itu menjadi tuan Anda. Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang-orang seperti Oke Bali ya. Dalam benaknya dia masih berpikir Tuhan ini artinya adalah Allah yang maha kuasa. Ini yang ada di benaknya Oke Bali. Sehingga dia menolak Yesus disebut Tuhan. Karena dalam pikirannya Tuhan itu artinya adalah Allah yang maha kuasa. Padahal faktanya, kenyataannya, realitasnya, kata Tuhan ini bisa memiliki banyak makna. Tadi sudah saya jelaskan. Bisa berarti pemimpin, junjungan, bos. Ya, itu menurut bahasa Alkitab. Tetapi kalau di Indonesia bisa berarti nama orang. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lain lagi ya. Hati-hati teman-teman. Di video-video terdahulu sudah sering saya sampaikan. KBBI itu datangnya belakangan. KBBI itu baru disusun sekitar tahun 1980-an. Sedangkan kata Tuhan yang ada di Bible ini sudah muncul sekitar tahun 1733 ya. Tepatnya tahun 1690 pendeta Melchior Leitsdecker ya, menerjemahkan ulang Alkitab ya. Kemudian dalam terjemahan Leitsdecker itu kata Tuhan diperhalus dengan huruf H di tengah menjadi Tuhan. Itu terjadi tahun 1733-an. Ya, nah, sehingga artinya kata Tuhan yang ada di Bible ini jauh lebih duluan ada ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman juga perlu tahu ini timeline-nya ya. Jadi kita sudah tidak perlu menyalahkan apakah
KBBI salah atau keliru, tidak perlu begitu, tapi setidaknya kita tahu. Ya. Jadi kita tahu bahwa kata Tuhan yang ada di Indonesia ini memiliki 3 makna. Sedikitnya ya, mungkin ada di masa depan kata Tuhan mungkin bisa menjadi merek HP, ya. Kata Tuhan bisa menjadi merek sandal, sandal merek Tuhan, ya. Bisa aja. Atau mobil bermerek Tuhan. Ya. Bisa aja kan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, tapi pada saat ini kita setidaknya kita tahu bahwa makna kata Tuhan ini yang ada di Indonesia bisa berarti pemimpin, junjungan, gusti, orang yang diikuti ya. Nah, khususnya itu yang ada di Alkitab ya. Tetapi dalam KBBI berbeda. Tuhan menunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Beda ya. Di Jawa Timur juga beda. Tuhan bisa berarti nama orang. Nah ya, jadi seperti itu teman-teman. Tanggapan saya atas pemilik akun Oke Bali ini. Tapi kita patut memberikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada pemilik akun Oke Bali yang sudah mengetik dan memberi komentar ini. Kamu juga kafir karena menyebut Yesus Tuhan padahal Nabi. Ya. Sehingga dengan komentarnya yang kufur alias kafir ini, komentarnya yang tertutup dari kebenaran ini, Oke Bali bisa menginspirasi saya untuk membuat video ini dan menyampaikan edukasi ini. Oke teman-teman, kira-kira sekian dulu ya pada video tanggapan kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap semangat. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.